Setiap perjalanan punya cerita. Hai guys, welcome back to Journey 57. Weekend kali ini, Journey 57 akan ke Cirebon, kota yang kaya akan sejarah dan budaya, dan tentu saja kuliner legendarisnya. Kita quick stop di rest area dulu, memulai cerita perjalanan dengan sentuhan kopi. Menikmati cappuccino sebagai awal cerita rasa hari ini. Let's go! Kita sampai ke pintu tol Cikampek. Pagi ini jalan tol tidak terlalu ramai. Kami berjalan santai menikmati journey ini. Dan akhirnya kita sampai di pintu tol Plumbon. Kita sampai nih ke Kota Udang, Cirebon. Seperti biasa, hotel nanti dulu. Kita langsung kulineran ke Empal Gentong Haji Aput. Salah satu tempat makan legendaris yang wajib dicoba kalau ke Cirebon. Begitu sampai, aromanya langsung bikin lapar. Wah, ini empal gentong yang katanya juaranya empal gentong Cirebon. Mari kita buktikan. Kuahnya gurih, rempahnya berasa banget. Daging sapinya empuk dan semuanya menyatu dengan sempurna. Yes, ini memang layak untuk dicoba. Habis makan yang bikin keringetan. Kita cari yang segar-segar. Pilihannya adalah es kopior. Es kopior 4848. Berdiri sejak tahun 1949 dan hanya menjual satu menu, yaitu es kopior. Keunikan dari es kopior adalah sirupnya yang dibuat sendiri dan tanpa pemanis buatan. Dan kita dapat meracik sendiri untuk dapat rasa yang pas. Ini wajib dicoba ya. Oke, saat ini sudah menjelang sore. Tanggung rasanya kalau langsung ke hotel. Kita kulineran lagi di Empal Gentong Mang Darma. Empal Gentong Mang Darma berdiri sejak tahun 1947. Pelopornya empal gentong Cirebon. Baru lihat kuahnya saja, aroma rempahnya udah bikin gak sabar. Menyajikannya pun unik, disajikan di dalam gentong tanah liat kecil. Jadi nuansa tradisionalnya benar-benar terasa. Dagingnya empuk, rempahnya kaya, rasanya mantap, pas banget buat menutup hari di Cirebon. Selesai sudah kulineran hari ini, kita merapat ke hotel. Selamat pagi Cirebon, Journey 57 berlanjut di hari kedua. Kita mulai dengan breakfast di hotel. Hotel Loxton Cirebon, breakfastnya lengkap dan enak-enak. Hari ini kita akan ke Keraton Kecirebonan dan nyekar ke makam Sunan Gunung Jati. Masuk ke dalam Keraton Kecirebonan, waktu serasa mundur ke masa ratusan tahun yang lalu. Berdiri tahun 1808, yang merupakan salah satu dari 4 keraton di Cirebon. Nah, sekarang kita akan ditemani Abdi dalam pemandu. Pangeran Abdul Ghani Natadeningrat, ini ayahnya Pangeran Amir Natadeningrat. Jadi si permaisuri ini mengharumkan suaminya. Nah ini Sultan ini bunga melati ini harus tata titinya hati-hati. Ya gitu. Mawar mengharumkan. Dan itu juga ada pedang sabet Antaboga. Ada 4, 1, 2, 3, 4 sampai Sultan keempat. Dan itu Sunan Gunung Jati lawang pesujudan. Dan ini upacara pemakamannya dari sini 7 kilo di Tandu. Ini Sultan yang keempat.
Dan ini juga ada hadiah dari Pajajaran, pedang sapetnya. Jadi merupakan gambar Prabu Siliwangi ini, Macan Ali. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini. Dan ini silsilah dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Yang menurunkan 3 keraton adalah Penembahan Ratu, bukan perempuan. Ini penembahan Girilaya, putra dari Penembahan Ratu 1. Beliau ini menikah dengan Ibu Ratu Ayu, putri Adipati, pada waktu ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk diperbantukan pada zaman Amangkurat Sultan Agung Mataram. Beliau ini nikah dengan Ibu Ratu Ayu, mempunyai putra 3, laki semua. Pangeran Martawijaya adalah Sultan Sepuh Muhammad Samsudin Keraton Sepuhan. Pangeran Kartawijaya adalah Sultan Anom Muhammad Badruddin. Yang ketiganya Pangeran Wangsakerta adalah Adipati Cirebon atau yang menulis sejarah Cirebon. Di Keraton Kecirebonan, kita bisa melihat berbagai koleksi bersejarah. Mulai dari kereta kencana, senjata tradisional, gamelan, benda-benda pusaka, dan tentunya setiap benda punya cerita. Kalau ke Cirebon, wajib datang ke sini buat mengenal lebih dekat sejarah dan budaya Cirebon yang ternyata keren banget. Dan sekarang kita lanjut nyekar ke makam Sunan Gunung Jati. Di sini banyak sekali keramik-keramik Tiongkok menempel di dinding. Konon ceritanya merupakan keramik asli dari dinasti Ming yang dibawa oleh para pedagang Tiongkok pada abad ke-15 dan ke-16. Selesai nyekar, kita bersiap untuk pulang ke Jakarta. Masuk tol, mampir di rest area untuk makan siang. Dan lanjut ke Jakarta. Demikian Journey Cirebon. Setiap perjalanan punya cerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di Journey 57 berikutnya. See you!